Assalamualaikum Sobat Parlemen, salam jumpa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anita di podcast Ruang Parlemen Menyapa. Ya, hari ini luar biasa kantor DPRD dikunjungi dengan teman-teman tenaga honorer kategori R4 pada hari ini yang menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD Jelembong, dan alhamdulillah tadi sudah diterima langsung oleh Bapak Ketua DPRD Jelembong beserta unsur pimpinan dan anggota DPRD. Dan pada kali ini telah hadir bersama saya perwakilan dari teman-teman kategori R4. Telah hadir ada Mbak Nengsi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Mbak Nengsi, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lega ya hari ini udah ketemu langsung sama Pak Ketua DPR? Sangat lega Pak, mohon dukungannya ya Pak. Dan hadir juga bersama saya Ketua DPRD Jelembong Bapak Julian Syah Yayan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya Pak, hari ini kelihatannya hari kita diawali dengan kesibukan yang luar biasa ini Pak. Ada beberapa rapat juga, dan rapat pertama ini adalah audiensi bersama teman-teman dari tenaga R4. Nah, mungkin sebagian sobat parlemen banyak juga yang masih belum tahu apa sih itu tenaga R4. Jadi di seluruh Indonesia ini ada honorer dengan berbagai kategori. Dulu di zaman Pak SBY sekitar tahun 2005 itu telah dilakukan pengangkatan honorer secara besar-besaran, namun tidak semuanya terakomodir. Karena itu sisa-sisa yang belum sempat diangkat menjadi CPNS dimasukkan ke dalam database dan dibagi dalam beberapa kategori, ada R1, R2 sampailah ke R4. Nah, untuk mereka ini yang sudah terdata di dalam database dan yang tidak terdata di dalam database itu kemudian diangkat menjadi P3K dengan mengikuti mekanisme yang berlaku. Dan untuk di Jelembong sendiri sudah dilaksanakan 2 kali tes P3K dan kemarin baru saja dilakukan tes kedua. Nah, sesuai mekanismenya, untuk yang tidak lulus di tes P3K itu rencananya akan dijadikan tenaga P3K paruh waktu. Nah, tapi itu untuk kategori R3 kemarin ya? Ya. Nah, untuk kategori R4 ini, nah kita belum tahu nih apakah akan dijadikan paruh waktu atau tidak. Kita masih menunggu pertek dari BKN dan Kemenpan. Namun sebelumnya, Mbak Ningsi kalau boleh kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Ini ada sekitar 7 poin tuntutan yang disampaikan kepada anggota DPRD hari ini. Kalau boleh tahu Mbak, garis besarnya apa sih yang menjadi dasar utama yang bikin nyesel gitu? Oh, kita harus ngomong nih sama anggota dan kita butuh banget nih bantuan dari DPRD. Silakan Mbak Ningsi. Poin 1. Ya, silakan. Ya. Yang harapan terbesar kami kepada anggota Dewan yang terhormat, Bapak Ketua yang terhormat juga, kami sangat berharap sekali Pak, menaruh harapan besar terhadap Bapak agar Bapak bisa menyampaikan keluh kesah kami kepada Pemda setempat, terutama BKDSM itu, untuk R4 ini. Apakah pemerintah Jelembong ini mengajukan ke pemerintah pusat untuk diangkat menjadi paruh waktu, ataukah masuk dalam daftar tunggu, ataukah tidak ada sama sekali kelanjutannya? Tapi harapan kami ini ada kelanjutannya, kami tidak masalah hanya menjadi paruh waktu. Itu saja intinya. Jadi teman-teman dari R4 ini butuh kepastian lah gitu ya. Kepastian. Nasib kedepannya gimana gitu kan, apakah bisa masuk paruh waktu, kalau bisa direkomendasikan lah. Iya, karena sedikit lagi saya tambahkan, karena ini Mbak, menurut berita atau surat Kemenpan RB itu, syarat untuk menjadi paruh waktu itu harus diajukan dari pemerintah daerah setempat. Gitu. Baru kemudian pemerintah BKN pusat mengeluarkan NIP. Oke. Jadi ini kayaknya kita bakalan koordinasi kembali ya Pak ya, karena mengenai peraturan mengenai pengangkatan sendiri kan masih kita harus koordinasi dengan BKPSDM. Dan untuk Mbak Nengsi sendiri kalau boleh tahu udah berapa lama mengabdi Mbak? Di Dinas Lingkungan Hidup sudah 18 tahun 4 bulan, di SD Merigi Kepahyang pernah juga sekitar setahun lebih, di SMP PGRI 6 tahunan, di SMA PGRI dari 2000 sekitar 4 tahunan juga. Berarti kalau di total sekitar 20 tahunan lebih ya? Iya, kalau disambung gitu, tapi dalam digabung. Ngomong OPD di DLH sekarang tugas sebagai cleaning service di nyapu jalan. Penyapu jalan yang penyapu jalan. Belasan tahun ini. Iya. Namun masih kenapa bisa masuk R3? Karena untuk masuk kategori tenaga R4 ya, R4. Karena untuk masuk tenaga kategori R3 itu
ada beberapa administrasi ya Iya. yang tidak terpenuhi. Akhirnya walaupun sudah belasan tahun tidak bisa masuk jadi tenaga administrasi. Iya begitu. benar. Di tahun 2024 Mbak, kami pernah mengikuti bukan seleksi, apa tuh, pemberkasan. Nah, di tahun 2022 kan ada pemberkasan besar-besaran dari BKN Pusat. Kami mengikuti. Nah, tapi pada saat pengumuman siapa-siapa yang masuk itu, kami kena audit. Ya. Karena dianggap tenaga dasar. Ya. Tenaga dasar ini tidak termasuk dalam ininya tadi kategori, tidak masuk kriteria. Ya sudah kami terima kan, pada akhirnya kami bertanya dengan BKD apakah bisa kami mengikuti tes. Bisa katanya, nanti masuk ke tahap 2. Nah itulah yang kami ikuti sekarang ini. Nah ternyata di tahap 2 kami mendapat kode R4. Nah sekarang nih R4 ini mohonlah diperhatikan seperti itu. Iya. Intinya mengenai kejelasan status diri kejelasan kedepannya status. juga, Iya. ya. Mohon diajukan ke BKN lah seperti itu. Mohon diajukan ke BKN yang R4 ini menjadi paruh waktu. Oke. Mohon izin Pak Ketua, ini tenaga honorer dengan berbagai permasalahannya di Rejang Lebong ya. Belum lagi ada peraturan dari Menteri ya, saya lupa nomornya. Setelah ini tidak ada lagi tenaga honorer. Iya, Nah, betul. setelah pengangkatan P3K tidak boleh lagi ada tenaga honorer. Jadi di Rejang Lebong sendiri kita masih ada sekitar ribuan ya. Masih ribuan, dan untuk tenaga R4 ini kurang lebih yang tidak lulus sekitar 500-an. 500 orang ya. Mohon izin kalau salah, mungkin dari teman dari BKPSDM bisa punya data yang lebih valid. Benar. Pandangan Bapak mengenai kegiatan yang terjadi pada hari ini Pak, respon dari DPRD sendiri terhadap teman-teman tenaga non ASN kategori R4 seperti apa? Mohon izin Pak, silakan. Ya baik Mbak, terima kasih. Pada hari ini sih sebenarnya kita menerima langsung kawan-kawan yang R4 di Kabupaten Rejang Lebong. Kami sangat setuju sih sebenarnya, di sini nggak tempat atau wadahnya Bapak dan Ibu-ibu menyampaikan keluh kesah lah istilahnya kan. Minimal kami mengetahui situasi dan kondisi kawan-kawan yang mengikuti P3K yang kategori R4. Tadi sudah kita laksanakan semacam pertemuan lah, saling mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari kawan-kawan, kami mendengarkan apa yang disampaikan. Salah satu tadi yang kami tindak lanjuti apa yang menjadi permasalahan dari kawan-kawan, status mereka sebetulnya ini. Betul. Iya. R4 ini mau dibawa kemana? Iya, betul Pak. Apakah paruh waktu, apakah penuh waktu? Itu status mereka yang mereka inginkan. Paruh waktu Pak, kalau penuh waktu kan Iya. mereka sudah tidak Paruh lulus. waktu, iya. Yang jelas kan, Apakah paruh waktu atau tetap honorer atau ya, di rumah? status mereka ini Iya, betul. Iya. seperti apa? Iya, betul. Iya, betul Pak. Tentunya kan kami akan mencari informasi, menggali, terutama kami akan menyampaikan dengan pihak-pihak seperti Sekda, pihak Bapeda dan para asisten yang memang mengetahui soal P3K R4 ini. Iya. Itu yang tadi kami sampaikan dengan kawan-kawan yang sudah mengadakan pertemuan dengan kita tadi. Di awal mungkin itu, kemudian langkah-langkah selanjutnya tentu akan kami laksanakan dengan kawan-kawan yang berkaitan juga dengan Komisi 1 ini kan. Iya Pak. Nanti Iya. saya arahkan Komisi 1 untuk mengadakan pertemuan, minimal kami dapat informasi awal lah tentang R4 ini. Iya. Mungkin itu awalnya. Berarti direncanakan ke depan kita bakal koordinasi lagi lah Pak ya dengan OPD terkait di bidang kepegawaian ini Iya. Pak ya. Tentu dengan suara kawan-kawan ini kan mesti kita tanggapi serius juga. Iya, Pak. Di tengah-tengah waktu kesibukan kita masing-masing, suara ini juga harus kita langsung tanggapi. Minimal saya juga mengutus kawan-kawan yang di komisi ini untuk membuat semacam jadwal lah. Kita adakan pertemuan secepatnya. Jadi kawan-kawan yang kategori R4 ini merasa mereka ada di posisi mana, jelas Iya, gitu. betul. Itu kan Bu ya. Betul Pak. Ya, itu mungkin sementara. Nah nanti tentunya untuk di koordinasi selanjutnya teman-teman dari R4 ini akan dilibatkan perwakilannya ya Pak? Ya, tentunya nanti kita panggil perwakilan dari kawan-kawan yang mengerti, yang paham, atau koordinator lah, pengurus lah istilahnya kan. Iya. Kita ajak biar mereka mendengarkan langsung. Iya. Seperti apa sih kronologis R4 ini dan mau dibawa kemana? Ya, Bu, Iya, ya? betul Pak.
Mungkin itu. Iya, kalau boleh tahu Pak, selama 20 tahun lebih bertugas sebagai honorer dari Jambon, kok bisa sih bertahan dengan waktu yang sekian lama, padahal kita tahu honorer ini untuk di Jambon ini gajinya juga masih lumayan kecil. Suka dukanya menjadi honorer itu apa aja sih Mbak? Suka dukanya, pokoknya menjalaninya tuh dengan perasaan senang aja seperti itu. Kalau kita senang kan jadi pekerjaannya jadi ringan. Nah, untuk mengapa bertahan? Karena saya tidak mengandalkan dari DLH saja. Itu tadi kan ngajar di SMA sama SMP PGRI, terus itu juga saya jualan-jualan online seperti itu. Nah, jadi lama dia. Kalau mengandalkan gaji saja mungkin akan sulit ya? Ya, mungkin kalau mengandalkan itu sudah lama resign dan mencari pekerjaan yang lain. Iya. Tentunya kita semua mendoakan di sini Mbak Ningsi, untuk Mbak Ningsi dan semua teman-teman yang belum sempat terakomodir menjadi P3K penuh waktu itu agar nanti cepat selesai permasalahannya, ya tentunya pastinya dibantu oleh DPD Jambon. Harapan terbesar kami itu Pak, mohon sangat. Ini Pak Ketua udah Iya, janji Pak Ketua. bantu. Kalau ini menyembah, inilah sembahannya Pak. Yang jelas di awal kita kan sudah mengetahui nih suara rekan-rekan di bawah tentang kategori R4 ini. Iya. Nanti kita akan sampaikan dengan pihak terkait lah. Ya, Iya, tadi Pak. dari Ini Pak sih. Ketua udah minta data juga tuh kan? Iya, itu sudah di-share di grup tadi, udah ada yang ngelis, tinggal disusun aja. Ya intinya komunikasi dengan DPD jangan keputus ya. Iya. Mohon izin ini terakhir Pak Ketua, sambil menunggu kepastian mengenai kejelasan status, pesan Pak Ketua untuk seluruh teman-teman R4 ini Pak Dir Jambon ini. Baik, ya. Yang jelas kita berharap kawan-kawan yang kategori R4 ini mohon bersabar. Tentunya dari Dewan akan merespon langsung apa yang menjadi keluhan, kendala, permasalahannya di mana, kendalanya di mana, masih bisa tidak R4 ini kita upayakan. Oh iya Pak. Yang menjadi tuntutan mereka tadi kan. Iya Pak. Nanti kalau kita sudah adakan pertemuan dari rekan-rekan yang berkaitan dengan ini, mungkin kita sudah mengambil semacam kesimpulan lah. Iya. Apapun hasilnya nanti kita akan sampaikan dengan kawan-kawan yang masuk kategori R4. Kita berharap bahwa permasalahan ini kan sudah menjadi permasalahan Nasional. global. Iya. Iya, Pak, Di betul. setiap daerah pasti ketemu dengan masalah-masalah seperti ini. Nah, tinggal kita bagaimana untuk mengkondisikan ini dan kawan-kawan, oh ini alasan dari mereka dan kawan-kawan menerima. Iya. Iya kan? Tapi Ada kalau kepastian. sudah tahu ya menerima. Iya, kita juga tidak dalam hal ini ingin memaksa atau Tidak, menyalahi tidak, Pak. aturan atau menerobos hal Tidak. yang tidak pas. Iya, sama sekali tidak Pak. Nah, yang penting kawan-kawan ini mendapat penjelasan yang bisa mereka terima. Iya, Itu mungkin betul. kesimpulannya. Yang jelas kami dari DPD akan berupaya semaksimal mungkin Siapa? mencari informasi bagaimana ke depan kawan-kawan status kami ini jelas kita. Ya, siapa? Itu mungkin Pak Iya. kesimpulannya. Dan tentunya sambil menunggu kejelasan ini, kemarin sih dan kawan-kawan tetap semangat dalam Semangat. kerja ya. Selalu. Kinerja tetap maksimal, tidak berkurang. Iya. Baik Pak Ketua, Mbak Ningsi, terima kasih banyak Pak meluangkan Sama-sama ya. waktu pada hari ini, dan Sobat Parlemen, demikianlah obrolan singkat kami mengenai kegiatan audiensi teman-teman dari R4 di DPD Jambon pada hari ini. Kami terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa sebelum kami tutup untuk memfollow channel YouTube Humas DPD Jambon. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih atas perhatiannya Sobat Parlemen. Kami akhiri, kita punya jargon kalau saya bilang Sobat Parlemen, Parlemen berdaya, Rejang Lebong bahagia dan istimewa. Baik, kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parlemen berdaya, Rejang Lebong Lebong bahagia dan istimewa.